Selamat pagi semuanya rekan-rekan. Ini di pukul 6.58 pagi, mau jam 7 pagi. Gua baru record dan gua lagi habis selesai record ini, gue edit sedikit dan sehingga ya nggak tahu ke uploadnya jam berapa ini karena videonya agak sedikit panjang. Nah, di video kali ini gua pengen mempelajari serta menjelaskan secara bersama-sama, mempelajari secara bersama-sama tentang sanksi, fitur sanksi dan tata tertib Gojek. Di sini gua awalnya itu merekam itu gua nggak tahu karena kan gua sama-sama baru belajar kan, gua baru baca. Gua ternyata sanksi tata tertib itu ada yang laporan customer dan ada juga yang terdeteksi oleh sistem. Laporan customer itu sanksinya dari poin peringkat 1 sampai peringkat 5. Nah, sedangkan yang terdeteksi sistem itu di peringkat 3, 4, dan 5 saja. Yang terdeteksi sistem itu nggak ada di 1 sampai 2. Itu kalau laporan customer 1 sampai 5, tapi kalau terdeteksi sistem 3, 4, 5 aja. Itu aja lah yang gue pengen jelasin di awal. Jadi kalau misalnya selanjutnya ini kalian dengerin video gue masih kayak agak bingung ya karena gue baru pelajarin dalam gue buat video ini. Jadi kita sama-sama belajar guys. Dan kalaupun ada ucapan atau kata-kata atau mungkin pemikiran gue yang kurang pas atau kurang pantas, awalnya sebelumnya gue minta maaf. Terus juga kalau misalnya gue ada saran atau solusi, ya mungkin kembali ke diri kalian lagi yang mendengarkan, apakah itu baik buat kalian ataupun tidak. Oke guys, nggak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung ke videonya. Oke, sekarang kita waktunya membedah dan mempelajari status akun dan sanksi ini. Ayo kita mulai. Ini kayak rekan-rekan atau teman-teman bisa lihat ya, gue kena sanksi. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini nih, lihat total pelanggaran tuh. Ya kan? Di sini sih udah dijelasin ya. Gojek menerapkan 5 tingkatan pelanggaran. Jadi 5 tingkatan pelanggaran tuh ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 sampai tingkat 5. Dan dari 1 tingkat sampai tingkat 5 itu bar atau pelanggarannya itu berbeda-beda. Tingkat 1 tuh ada 5 pelanggaran, 5 balok. Kayak gue gini kan gue di tingkat 2 4 balok tuh. Jadi kalau sampai 4 itu, jika Anda mencapai batas maks jumlah pelanggaran di suatu tingkat, maka akun Anda akan dinonaktifkan, putus mitra. Tanggal pemulihan yang tertera di atas adalah tanggal di mana sebuah catatan pelanggaran bisa dihapus dengan syarat mitra tidak boleh melakukan pelanggaran baru dalam waktu 90 hari. Jadi kayak gue ini sampai 90 hari berarti 2 bulan. 2 bulan ke depan gue nggak boleh melakukan pelanggaran. Sedangkan sekarang Mei 19, ini bulan 8, Mei, Juni, Juli. Ini 2 bulan lebih nggak sih? Nggak pas 2 bulan, ya benar. Oke, kita sekarang baca ke tata tertibnya. Nah, 2 kali pelanggaran, insentif dinonaktifkan. Oh, jadi setiap tingkatan itu berbeda-beda dalam arti kata tingkat pertama dan pelanggaran pertama itu sama seterusnya, tingkat kedua pelanggaran pertama dan kedua, ketiga itu beda-beda. Yang ringan itu tingkat pertama, suspend 30 menit itu masih berat sih. Tingkat pertama suspend 30 menit lumayan juga waktu terbuang ya. Kalau yang di kedua ini masih oke nih, peringatan, insentif, dan nonaktifkan. Kalau gue buat pribadi sih, tingkat kedua ini yang kena 2 kali pelanggaran ini nggak berat ya buat gue.
Tapi diusahakan jangan melakukan pelanggaran sedikit pun ya buat teman-teman ya, karena sangat apa ya, sangat kurang bagus lah, atau kurang etis kita melakukan pelanggaran padahal kita udah dikasih peraturan ini. Ini untuk pembukaan awal aja ya, ini baru pembukaan awal nih. Nah buat selanjutnya daftar pelanggaran tata tertib Gojek. Nah ini dia. Nah ini kita baca satu-satu, lalu kita bedah satu-satu ya. Di pelanggaran tingkat 1, nomor 1, tidak memakai helm dan atau jaket Gojek, atribut lah intinya. Itu kena pelanggaran. Memaksa pelanggan untuk melakukan top up GoPay, itu juga pelanggaran. Menggunakan kendaraan dan atribut yang tidak memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan. Oh jadi ini dari nomor 1 sampai 3 itu masalah atribut sama kebersihan, kenyamanan, terus nggak boleh kita memaksa top up GoPay. Terus nomor 4 ini meminta pelanggan untuk melakukan pembatalan orderan tanpa memberikan alasan yang jelas. Oke, poin keempat ini. Poin keempat ini nih bisa kita bahas nih. Contohnya apa? Go right. Terus selanjutnya GoFood, GoShop atau semacamnya. Kita ambil yang paling sering terjadi itu di Go right dan di GoFood. Kalau di Go right sih ini nggak harus ya kita meminta pelanggan untuk melakukan pembatalan orderan. Ini ada dua opsi, tergantung kronologi. Ini ada dua opsi di poin keempat pelanggaran tingkat 1. Dua opsinya itu artinya apa? Misalnya kronologinya seperti ini. Kita nggak bisa jarak tempuh jauh, ataupun rute sulit, ataupun kondisi hujan, ataupun kendaraan rusak. Itu kita kabarin aja ke customer, kita cancel sendiri nggak masalah. Ataupun kita, wah ini orderan terlalu jauh atau alasan apapun itu kita cancel sendiri aja. Dan mungkin rekan-rekan itu juga banyak yang tahu ya. Nah selanjutnya kalau titik salah kalau gue biasanya mau nggak mau tunggu 10 menit gue ke titiknya itu. Terus kalau emang jaraknya terlalu jauh ataupun dianya kurang jelas lah, customer kurang jelas, ya gue di titik itu ya gue tunggu aja. Dia mau komentar gimana ya gue di titik itu. Misalnya kurang jelas itu gimana, dia malah salah titik, keterangannya jauh dan jauh lah, itu nggak perlu kita jemput, ya udah suruh dia pesan ulang, yang penting kita diam situ. Nah bilang sama customernya nggak usah di cancel, bilang baik-baik, diedukasi. Nanti kita cancel, itu performa nggak bakal turun. Dan semacam lah, banyak contoh lah, itu lebih ke lapangannya aja ya. 5. Bersikap bicara dengan tidak sopan kepada pelanggan. Ini tergantung ya, ini mungkin chat, telepon, ataupun ngomong secara langsung. Ya kalau gue pribadi dari video-video sebelumnya ya gue pernah, tapi gue ngomong itu nggak tertuju sama orangnya, gue ngasih contoh. Gue bukan orangnya yang gue omongin, tapi gue ngasih contoh. Kalau lu paham di video-video sebelumnya, bukan gue berarti ngomong kasar ke dia, enggak. Gue ngasih contoh aja. Gue nggak pernah ngomong, lu gila, customer gila lu, nggak mau gue kayak gitu. Lu customer, misalnya loan apa perempuan baya apa gitu, gue nggak pernah. Cuman kalau gue ngomong perempuan malam aja nggak ada yang gratis atau gimana, ya gitu ungkapan gue. Nggak tahu lah menurut penilaian kalian ya. Kalau bersikap gue hampir nggak pernah sama customer, gue selalu ya ini. Tapi kebanyakan mayoritas kalau sama customer gue awal mula dan seterusnya selalu ramah dan bersikap apa ya, untuk melayani. Supaya apa ya, karena gue lagi tugas gue mencari uang dan bekerja. Lain cerita kalau dia udah tingkahnya kurang enak atau ngomongnya kurang enak, ya gue tegurnya nggak unsur ngomong kasar ke dia atau ngatain dia, enggak, cuman untuk mengungkapkan isi hati gue aja. Itu banyak contohnya lah. Ini nomor 6 ini plat nomor kendaraan berada dengan yang tertera pada plat nomor nih udah kalian tahu semua lah ya, beda motor atau gimana.
Memilih rute perjalanan yang membuat pelanggan merasa tidak nyaman. Oke, menyebabkan pelanggan merasa tidak nyaman dengan perilaku Anda saat merokok, saat menjalankan orderan, bau badan, dan lain-lain. Oh, ini lebih ke kebersihan dan etika aja sih nomor 8 ini. Nomor 9, terlambat menjemput pelanggan atau melakukan pengantaran. Oh, nomor 9 seperti itu. Tergantung. Kalau melambat menjemput pelanggan ya tergantung sikon juga. Ya kalau misalnya macet, ada kecelakaan, ada musibah, atau restonya lama, ini kan melakukan pengantaran. Ini lebih ke ride apa sih nih? Apa food? Pokoknya gitulah. Tergantung sikon ya. Kita masih bisa membela diri. Tapi kalau unsur kesengajaan di nomor 9 ini, ya apa boleh buat. Dan itu pun tergantung kasusnya itu dilaporkan sama customer atau enggak. Karena untuk membaca sistem seluruh satu Indonesia driver ini nggak memungkinkan. Sangat sulit lah. Ya udah, itu pelanggaran di tingkat pertama, lebih ke arah etika, atribut, sama melakukan top up GoPay, memaksa gitu. Terus rute perjalanan, sama apa ya? Paling itu aja ya. Kalau di tingkat pertama itu. Poin-poinnya itu kita ulangin lagi: atribut, kebersihan, etika berbicara, bersikap, sama memaksa top up GoPay, sama yang terakhir yang kelima plat kendaraan. Itu aja yang pertama itu. Tingkat kedua, oke. Nih tingkat kedua nih lebih ke arah mana nih? Nomor 1, memilih alasan pembayaran tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misal uang belanja tidak cukup, stok pesanan tidak tersedia. Memilih alasan pembayaran tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oh, ini yang nomor pertama. Oke. Ya itu kalian nilai sendiri lah. Ya, kalau gue pribadi sih pernahnya itu dalam arti apa, barusan tadi malam itu ada GoShop, ya gue jalan, taunya ya stok persediaan nggak ada. Dia mau beli beras apa gitu, gue udah masuk ke malnya, cuman yang gue nggak permasalahin. Ya habis itu nomor kedua, memasukkan harga barang yang tidak sesuai dengan struk belanja. Kalau ini, kalau pengalaman gue pribadi nggak pernah ya, gue selalu sesuai dengan struk ya. Ini GoShop ini, kalau nggak GoShop ya GoShop ini, ataupun GoMart, GoFood mungkin ada ya. Ini gue selalu sih, nggak tahu ya kalau yang lainnya rekan-rekan ya. Membelikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan tanpa konfirmasi ke pelanggan. Tidak sesuai, mungkin itu kehilapan kali ya. Kehilapan atau unsur kesengajaan ya itu salah kalau ke unsur kesengajaan. Kalau hilap sih ya namanya manusia, kecapean, orderan nggak cuma dia doang yang diurus. Nah, ini nggak masalah. 4, mengantar jumlah pesanan tidak sesuai dengan struk belanja, itu oke. 5, memberikan kembalian yang kurang atau meminta pembayaran lebih dari yang tertera pada aplikasi. Nah, ini kasusnya gue nih yang sering terjadi sama diri gue sendiri. Dan gue yang mengakui, tapi gue meminta lebih sering meminta lebih ya. Kalau bayaran kurang, gue kan kayak gue cerita di video-video sebelumnya ya. Gue 1.500 aja. Terus ini dua suami istri yang umurnya udah di atas 35 tahun atau mungkin 40 tahun, minta kembalian 1.500, nggak minta, nungguin, tetap gue balikin. Gue nggak ada receh pun gue tawarin, Pak ini masukin ke GoPay mau nggak, gue tawarin. Tapi kalau di kasus yang 5 ini memberikan kembalian yang kurang atau meminta pembayaran lebih itu sering terjadi sama gue. Karena apa? Tatap nitip. Kalau emang menjalankan sesuai aplikasi dan kita dibayar sesuai dengan argo secara profesional dengan benar, ya udah itu aja yang dijalankan. Kalau di luar dari itu, sebenarnya itu lebih ke kebijakan si Gojek. Kebijakan si Gojek untuk apa? Menjaga wibawa driver, menjaga martabat driver, supaya apa? Nggak direndahkan. Dalam arti apa? Nggak digampangin. Kenapa? Waktu.
waktu dan tenaga driver itu berarti. Biarpun cuma sedikit, oke tenaga bisa istirahat, oke tenaga bisa diisi dengan makan, waktu nggak bisa kembali lagi, waktu nggak bisa dibeli lagi. Waktu yang udah habis dan terbuang dan terjalan itu nggak bisa kita ulang lagi, nggak bisa kita gantikan lagi waktu. Dan satu Indonesia ini yang kurang paham masalah mengenai itu. Mau di sisi driver, mau di sisi pihak kantor, Gojek, mau di sisi customer, mau di sisi resto. Karena apa? Banyak contoh kasus kalau gue ceritain. Nah, kita fokus aja dulu ke sini. Nah, itu yang gue maksud. Gue meminta uang lebih itu posisinya gini. Dia minta tambahan, misalnya apa? Entah obat, entah softtek, entah rokok. Yang dia menitip itu beda dari tujuan aplikasi, di luar aplikasi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ke Indomaret beli sesuatu hal, padahal gue ke resto A. Terkecuali gue masih menoleransi dan masih bisa melayani. Apa contohnya? Dia pesan di resto A, oke gue ke resto A. Setelah itu dia ngechat gue, "Bang, maaf, boleh nggak saya minta tolong tambahan nasi ayam bla bla dan atau telur dadar apapun itu." Oh, ini di luar aplikasi ya kan, berarti manual. Tinggal gue bilang gitu, "Iya." "Berapa bang harganya?" "Bentar kak, gue tanya dulu restonya." Udah gue konfirmasi ke resto, harganya sekian, gue kasih tahu sama dia. Kalau di resto-resto itu juga nggak masalah buat gue. Biarpun makanan pas itu datang jadi pun, misalnya ditambah es teh manis atau apapun itu, tetap gue layanin. Tapi kalau udah di luar jalur itu bukan jadi pelayanan lagi. Itu udah di luar jalur, udah di luar konteks. Kalau menurut gue pribadi, coba dipahamin apa kata-kata gue ini. Dan gue berulang kali ngomong hal seperti ini bukan untuk diri gue sendiri, untuk kepentingan bersama, untuk para driver mitra, untuk pemahaman edukasi customer dan resto, biar waktu driver nggak terbuang, biar nggak menyanyiakan, untuk pemahaman Gojek, biar kami di lapangan itu ngejar waktu, nggak ngejar. Kalau ngejar orderan, kalau nggak ada waktu ya susah. Waktu dulu ada, baru bisa dikejar orderannya. Kalau waktu udah habis atau udah melewati batas kita on beat, itu orderan udah nggak bisa lagi Uber. Contohnya apa? Gue pribadi, gue narik sore malam. Waktu off gue jam 5 pagi. Jam 5 pagi, gue punya urusan lain, punya kehidupan lain. Nggak bisa gue on beat 24 jam. Lebih ke arah sana. Mungkin teman-teman lain atau rekan-rekan lain juga ada hal kegiatan, nggak cuman nyari order atau Gojek juga. Mereka juga punya kehidupan sendiri. Mereka juga perlu ada yang diurus. Entah nyuci baju, yang hal-hal sepele untuk kepentingan pribadi, kan banyak. Nah, poin 5 ini nih yang bakal jadi panjang nih gue cerita. Karena ini masalah apa ya? Sensitif, terlalu riskan. Jadi kayak gue bilang dari awal, wibawa driver direndahkan, martabat driver kurang dijaga. Sama siapa? Kalau nggak sama pihak Gojek, sama siapa lagi? Sama siapa lagi? Solusinya gimana? Setiap customer membeli sesuatu ataupun ke resto atau GoShop ataupun apapun itu, tulis keterangan. Customer pencet nih, pemesanan dimulai. Dipencet kan. Sebelum mencari driver atau mencari resto, itu peringatan keluar. Di luar aplikasi, untuk customer di luar aplikasi, untuk tidak menyuruh driver, peringatan. Misal gue ulang lagi ya, peringatan. Di luar dari aplikasi, driver tidak bisa membelikan, karena itu akan membuat si driver ataupun akunnya kena sanksi dan hukuman. Gitu aja, ataupun apalah kata-katanya. Ada peringatan. Pas mereka ada pilihan oke aja. Nah, mereka tekan oke, barulah itu mencari resto dan driver. Jadi, setiap mereka memesan suatu peringatan dan seterusnya. Jadi driver pun, kalaupun
nitip. Oh, udah tahu ada aturan baru di customer, yang nggak mau menjalankan kan bisa enak ngomongnya. Oh ya kak, maaf gini. Kalau yang emang driver mau menjalankan ya silakan. Yang kata customer service sukarela, ya silakan. Tapi kan nggak semua driver mau. Perkara customer ini mau kasih tips atau luang lebih, itu udah berulang kali di video sebelumnya gue bilang. Kalau orang niat hatinya baik atau pengen memberi, ya udah ngasih aja, nggak perlu ada embel-embelnya disuruh-suruh atau gimana. Kalau emang mau ngasih tip uang lebih, ya udah silakan. Gue pun nggak pernah cerita tentang kebaikan gue nggak pernah cerita kalau gue ngasih tips ini atau uang lebih ini, gue nggak pernah cerita pernah nolong orang. Nggak perlu gue cerita juga. Kalau emang baik ya udah hatinya baik aja. Itu loh. Dan mungkin beberapa rekan-rekan untuk mengharapkan duit tambahan, uang lebih tambahan, itu nggak masalah, itu buat diri mereka pribadi. Tapi yang dipermasalahkan, kalau driver tuh nggak mau, ataupun nggak ikhlas, ataupun berat hati, karena udah jadi kebiasaan buruk customer. Nitip itu, tuh di poin 5 yang paling panjang nih, gue jelasin. Oke, lanjut ke poin 6. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan dimengerti sama kalian ya, biar nggak salah paham. Dan kalaupun kalian punya pemikiran ataupun cara sendiri, ya itu hak kalian. Ini gue ungkapkan apa yang menurut gue ataupun beberapa orang yang kurang tepat. Itu aja. Nomor 6, lanjut. Menyebarkan atau membujuk orang lain untuk menyebarkan berita bohong atau palsu atau merusak nama baik perusahaan. Nah, ini juga bagus. Kalau ada yang menjatuhkan Gojek seperti ini, oh driver ini seperti ini, oh driver ini melecehkan, wah driver Gojek itu begini, ya itu bagus. Justru itu yang mitra butuhkan, itu yang driver butuhkan. Menyebarkan kebohongan atau jatuh-jatuhin nama Gojek atau driver. Sampai ada viral di berita, dasar driver goblok atau apa gitu customer bilang. Di komentar driver tersebut sampai viral kan, sampai dibawa ke polsek itu ibu-ibu. Udah minta maaf tapi pakai kata tapi, ada sempat viral tuh. Itu bagus. Tapi ada tindakan nggak ke sana? Ini kan sanksi buat si driver. Menyebarkan berita bohong. Lah, driver mana yang mau? Mungkin ada. Mungkin pernah terjadi, tapi cuman untuk ke depan ini driver mana yang mau menjatuhkan atau menjelek-jelekan Gojek, sedangkan mereka cari makan di sana, kecuali psikopat drivernya, kecuali nggak ngerti juga lah. Kalau gue rasa teman-teman gue yang gue jumpain, driver yang gue jumpain mau di Aceh, Jakarta, Batam, nggak ada kayak gitu, malah bangga jadi Gojek, malah bangga karena susah untuk diterima di Gojek itu, banyak orang daftar. Oke, selanjutnya nomor 7. Menyebabkan kerusakan pada barang pelanggan atau pengantar. Nah, ini saat pengantaran. Ini nggak tahu ya, ini poin di nomor 7 ini ke arahnya itu unsur kesengajaan, kecelakaan atau seperti apa, gue nggak ngerti. Kalau unsur kecelakaan atau musibah itu susah. Namanya kecelakaan, namanya musibah, itulah resikonya driver itu. Mungkin dari 100% kesuksesan driver untuk menjalankan tugas, ada 5 ataupun sampai 8% itu musibah. Dari 100% ya. Mungkin 5-8% itu ada musibah, namanya apes. Kita nggak bisa menghindari apes ataupun musibah, nggak bisa. Kalaupun unsur kesengajaan, yaitu nggak masalah dikasih sanksi. Kayak gua nomor 5 ini, gua dikasih sanksi nggak masalah. Ya cuman gue pengen ada perubahan aja di Gojek itu. Sama kayak yang di nomor 5 itu kan tadi GoFood. GoRide-nya juga gitu. Jangan penitikan si customer yang ngontrol. Kalau customernya mau ngasih titik, customer kan nggak semuanya ngerti untuk menjalankan aplikasi. Oke, sorry. Lanjut ya. Yang ke-8, sorry ini kepotong. Pokoknya poinnya yang ke-7 itu menyebabkan kerusakan itu ya masih bisa dikomunikasikan sama customer service lah, supaya pelanggaran ini tergantung dari situasi sama kondisi penyebabnya.
masih bisa ditoleransi sama Gojek. Pokoknya keseluruhan sanksi ini nanti gua awal ngomong juga, yang di awal gua ngomong juga, ini pokoknya di pertengahan gua ngomong masih bisa ditoleransi sama pihak Gojek, tergantung situasi sama kondisi, tergantung kronologi, tergantung kejadian. Sanksi ini masih bisa banding itu yang membuat sanksi ini nggak terlalu berat untuk driver. Tapi di sisi lain masih ada yang titik beratkan sama driver, yaitu masih ada perkembangan selanjutnya lah, perbaruan untuk sanksi ataupun tata tertib ini masih bisa diperbarui lah. Oke, kita lanjut ke 8. Berkelahi atau berselisih paham dengan driver Gojek lain di depan pelanggan atau di depan umum. Nah, ini gimana nih? Bisa kena tingkat 2, tapi sistem bisa tahu. Pastinya dilaporin dong. Dan kenapa bisa tahu nama akun dan ini? Berarti orang terdekat. Atau mungkin ya orang-orang yang paham tentang sanksi ini aja. Selepas itu agak susah sistem ngedetek ya. Nah, ini nomor 8. Ya kalau diharapin buat rekan-rekan, janganlah berantem sama teman-teman sendiri atau pejuang-pejuang rupiah sendiri. Mau itu Gojek, mau itu Grab, ataupun Maxim, ataupun InDriver, atau apapun itu ya. Kita bersaudara, nggak boleh berantem-berantem sama Gojek. Kalaupun ada selisih paham ataupun ada ketidakkecocokan, lebih bagus diam terus, nggak usah mendekat. Ya cari spot baru, itu aja sih kuncinya. Nah, itu hal yang wajar sih di lapangan. Kalau ketika ada yang ketidakkecocokan atau selisih paham, itu hal yang wajar ya. Oke, selanjutnya nomor 9. Tidak kooperatif dalam pengambilan barang pelanggan yang tertinggal di kendaraan. Ini tergantung lagi nih, tergantungnya tuh ke arah mana, kepribadian driver masing-masing. Kalau dia bertanggung jawab, nggak keras kepala, nggak susah dibilangin atau gimana, ya udah kebalin aja. Cuman gue nggak tahu ya, gue nggak pernah kejadian kayak gitu. Dan kalaupun ketinggalan, ya gue balikin, sesulit apapun itu. Asal jangan dilaporin aja tiba-tiba ya, tanpa sepengetahuan gue. Ya itu akan menyulitkan diri gue sendiri. Gue nggak tahu ya cerita atau pengalaman rekan-rekan yang lain ya. Gue nggak pernah tahu ya. Coba teman-teman ceritain lah yang di kronologi 9 ini. Nomor 10, tidak menggunakan masker saat menjalankan Go-Car Protect. Oh, ini poin tingkat 2 ini bercampur aduk dengan mobil. 9, 10 ini. Oke. 8 juga mungkin. Oh, jadi peraturan sanksi ini yang di Gojek Bike, yang di aplikasi Bike juga tercampur dengan sanksi-sanksi Go-Car. Nah, oke, berarti dari tingkat kedua ini yang kita ambil kesimpulan, poin-poin sanksi-sanksinya itu masalah pengcancelan, bukan pengcancelan, masalah itu di poin pertama yang pengcancelannya. Poin kedua, sanksi kedua itu lebih ke masalah pengcancelan juga nih. Nomor 1 nih, masalah pengcancelan di GoShop atau GoMart untuk pembelanjaan. Terus masalah input data yang tidak sesuai dengan struktur pembelanjaan atau dilebihkan. Kalau memasukkan input datanya kurang dari harga tersebut, rugi driver dong kan. Itu nggak bakal kena sanksi. Kalau misalnya input datanya malah kurang dari harga tertentu, driver malah belanjain konsumen, nggak bakal kena sanksi. Tapi kalau dilebihin kena sanksi jatuhnya. Nomor 2 nih, itu poin kedua, memberikan tidak sesuai. Berarti yang poin pertama ini lebih ketidaksesuaian di lapangan atau kenyataan untuk menjalankan aplikasi, lebih ke kejujuran lah. Tingkat kedua ini lebih ke poinnya tuh lebih ke kejujuran. Ya 1 sampai 4, 5 kembali kurang lebih kejujuran nih. Lebih ke kejujuran.
Poin kedua ini, pelanggaran tingkat 2 ini lebih ke tingkat apa ya? Lebih ke kejujuran. Kok jadi susah gue ngomongnya? Kejujuran aja. Ya, itu lebih ke kejujuran aja poinnya. Yang kedua ini. Pelanggaran kedua. Kalau pelanggaran ketiga ini ke Gokar. Ini nggak ada urusannya sama GoRide. Pelanggaran ke tingkat keempat. Oke, poin yang pertama kita ulangin lagi ya, biar lebih jelas. Pelanggaran tingkat pertama lebih ke atribut, plat motor kendaraan sesuai atau tidak dengan motor, terus etika dalam berbicara bersikap, pelayanan, berarti atribut, etika, pelayanan, serta kepuasan pelanggan yang tingkat pertama. Tingkat kedua kejujuran. Tingkat ketiga nggak ada urusan. Tingkat keempat, nah ini tingkat keempat nih, menurunkan pelanggan sebelum tiba di tempat tujuan, menyebar luaskan identitas dan foto pelanggan, menghubungi pelanggan di luar kebutuhan order, mengantarkan pelanggan ke lokasi yang berbeda dengan yang tertera di aplikasi, bukan permintaan pelanggan dalam kurung. 1-4 itu poinnya lebih ke pelayanan. Pelayanan serta etika kita dalam mengambil tindakan ataupun sikap. Menyebarkan identitas dan foto pelanggan itu sikap yang tidak bagus, yang tidak baik. Yang ketiga, menghubungi pelanggan di luar kebutuhan order itu tindakan yang tidak baik dan tidak pantas. Karena kita sedang bekerja, kita bawa nama baik Gojek, ya sudah kita lakukan sesuai profesional, sesuai kebutuhan aja. Itu bagus. Mengantar pelanggan ke lokasi yang berbeda dengan yang tertera di aplikasi, bukan permintaan pelanggan. Nah, ini 1 dan 4 ini sama sebenarnya. Kenapa? Kasusnya sama 1 dan 4 ini. Karena 1-4 ini contoh, gue ambil contoh ya. Kita dapat penumpang, dijemput titik yang pas, nuruninya dia ngomong, "Bang, nanti agak ke depan sedikit ya, soalnya saya cari alamatnya." Mungkin dia nggak bisa menitikan alamat sesuai pilih peta, dia nggak ngerti, belum paham. Nah, itu nggak masalah. Ya udah, terus kita jalankan, tau-taunya kita nggak mau, kan titiknya di sini. Nah, itu nggak boleh. Ya udah, kalau emang nggak seberapa jauh, antarin aja. Kalau emang udah terlampau jauh, emang udah nggak masuk akal. Kalau gue pribadi belum pernah ngalamin, tapi kalau rekan-rekan gimana? Kalau gue pribadi pernah sih ngalamin, tapi dia ngerti, dia ngasih uang tambahan ke gue tanpa harus gue ini. Karena gue bilang, ini kok jadi terlalu jauh kak, kok ini begini, dia lebih ngerti sendiri. Tapi kalau yang penumpang rese, gue belum pernah ngalamin. Tapi kalau rekan-rekan gimana nih? Mengantarkan pelanggan ke lokasi yang berbeda dengan yang tertera di aplikasi, bukan permintaan pelanggan. Oh, jadi dia titik di aplikasinya di mana, tapi kita nganterinnya kemana? Itu pun bukan permintaan pelanggan. Terus kita suruh turun dia. Itu sama aja kayak nomor 1, menurunkan pelanggan di tempat tujuan berbeda atau sebelum tujuan. Yang pertama ini mungkin pelanggaran tingkat 4 yang pertama ini mungkin karena apa ya, kasusnya tuh karena mungkin berdebat dengan customer atau customernya kurang gimana, kurang menyenangkan atau apa, sehingga driver nurunin. Itu kurang tahu. Atau mungkin barangnya terlalu banyak sehingga driver nggak bisa sanggup, atau mungkin drivernya bannya bocor atau gimana. Itu beda lagi kasusnya. Itu mungkin bisa dikonfirmasi ke customer service. Kalaupun dikonfirmasi di awal, kalian nggak bakal kena sanksi. Tapi kalau
kalian nggak konfirmasi, terus kalian main turunin dan kalian selesaikan, tiba-tiba customer service, si customer yang ngelapor, sedangkan kalian dapat musibah entah bocor ban atau mati kendaraan, itu kalian bisa banding dan kalian bisa jelaskan sesuai dengan kronologi yang ada, bukan beralasan. Karena apa? Di tingkat kedua ini sudah diutamakan sebuah kejujuran. Jadi kalau misalnya kalau kejujuran kalian nggak ada di banding itu atau nggak sesuai kronologi, mungkin agak susah. Oke, selanjutnya pelanggaran tingkat keempat, nomor 5, membawa keluarga atau orang lain saat menjalankan orderan. Ini kasusnya di Gokar atau GoRide, atau kasusnya di GoRide tapi dia main GoShop atau Gomart atau Gosen. Gimana? Karena kalau di GoRide dia bawa keluarga, kalau anak oke lah, itu nggak bagus, masih bisa dia naik, anak kecil depan. Tapi kalau bawa istri di belakang, penumpangnya naik mana? Nah ini belum jelas nih, lebih ke arah mana. Kalau untuk GoFood, Gosen, bawa keluarga emang nggak pantas sih, emang nggak boleh sih, dan nggak bagus juga dilihat. Lebih ke arah sana kali ya, demi menjaga wibawa atau sikap si driver tersendiri. Kalau dia tuh lagi serius nyari kerja, bukannya main-main atau gimana. Ya lebih profesional lah, intinya lebih profesional lah. Nah selanjutnya 6, menyelesaikan orderan yang tidak dijalankan. Ini banyak contoh nih. Ada yang kasusnya orderan angin. Kalau di Jakarta orderan angin itu ada beberapa contoh kasus orang untuk menaikkan restu atau merchandise-nya itu, merchandise kayak gimana ya, merchandise tuh dia jualan online itu biar menaikkan peringkat rating dia di Gojek. Jadi dia mesen di aplikasi, terus dia hubungin si Gojek, bang itu nggak ada barangnya bang, abang anterin aja ke titik, nanti abang selesaikan di titik itu, tapi dia pakai GoPay. Nah itu banyak tuh kasus tuh. Itu lebih hati-hati aja lah buat rekan-rekan, kalau bisa sih jangan dijalankan ya, masih banyak orderan lain. Kalaupun akunnya lagi kurang bagus, lebih baik jangan. Udah akun kurang bagus, makin dijalankan orderan angin ataupun nggak dijalankan, ini bahaya. Terus kalaupun menyelesaikan orderan yang tidak dijalankan itu aja sih. Cuman kalau menurut rekan-rekan gimana nih nomor 6 nih? Ada contoh lainnya nggak? Tulis di komentar. Nomor 7, berkendara pada saat mengantuk, menggunakan handphone ketika berkendara atau melanggar tata tertib lalu lintas. Nah ini agak repot nih. Agak repotnya kenapa gue bilang agak repot? Berkendara pada saat mengantuk. Kenapa bisa ngantuk bawa berkendara? Nah itu kembali ke rekan-rekan. Kalau emang waktunya istirahat dulu, tidur dulu, biar fokus, biar apa, karena membahayakan diri kita, membahayakan orang lain. Makanya harus ada jam on beat. Nggak bagus juga kalau, nggak bagusnya gini loh buat teman-teman ya, buat rekan-rekan ya. Mungkin untuk sekarang ini nggak berasa, nanti di masa tuanya itu lo nggak bagus. Untuk kedepannya, untuk hari yang lebih jauhnya, untuk waktu yang lebih panjangnya itu nggak bagus buat diri kita, nggak bagus itu ya. Menggunakan handphone ketika berkendara. Nah ini kebiasaan seluruh driver di Indonesia, dan ini agak sulit ya. Ini agak sulit nih. Atau melanggar tata tertib lalu lintas. Tergantung juga nih. Kalau jam malam, buat apa pelongo di atas jam 12, jam 1, jam 2? Yang salah itu tergantung jamnya ya. Yang salah itu pemerintah Indonesianya. Lampu merah, lampu hijau fungsinya supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya tertib. Itu supaya ada silir berganti, orang dari akses jalan manapun lancar. Itu gunanya tertib lalu lintas yang lampu merah ya.
Tapi kalau di atas jam 12, jam 1, jam 2, jangan dikasih lampu merah sama lampu hijau juga. Cukup lampu kuning melambat. Karena nggak perlu orang nunggu lama-lama di lampu merah jam segitu, nggak padat. Lampu merah itu untuk situasi yang padat, aktivitas yang sedang jam-jamnya beraktivitas itu oke. Makanya tergantung jamnya. Kita lanjut ke 8. Menggunakan kendaraan yang tidak aman untuk dikendari dalam menjalankan orderan. Ini apa nih? Lebih kemana nih arahnya nih? Apa memodifikasi kendaraan? Atau dia pakai kendaraan lain? Kurang tahu. Mungkin ada nih pasti. Setiap Gojek melakukan apa ya? Memberikan sanksi-sanksi ataupun apapun yang ada di dalam ini, itu pasti pernah kejadian, tapi nggak pernah kejadian ke kita ataupun kita nggak pernah dengar ceritanya. Pasti ada, cuman kalau gue pribadi nggak pernah ngalamin ataupun gue nggak pernah dengar ceritanya. Jadi gue nggak tahu lah gimana. Mungkin ada, pasti ada kejadian itu. Nomor 9, berkendara melebihi batas kecepatan aman. Ini batas kecepatan aman ke arah mana nih? Kalau ke arah penumpang, go right, oke. Tapi kalau dia minta buru-buru, terus dia juga yang ngelaporin kan aneh. Kalau dia minta buru-buru, kemungkinan besar dia nggak bakal ngelaporin. Tapi kalau dia nggak minta untuk buru-buru atau tidak mempercepat kendaraan, tapi kita sendiri yang mempercepat dan ugal-ugalan, itu salah kita. Ya udah, kita terima resiko dan kita perbaikin. Nomor 10, berkendara secara ugal-ugalan. Nah, ini kan nomor 9 sama nomor 10 sama aja. Jadi poin yang keempat lebih ke rambu-rambu lalu lintas, terus lebih ke pantas atau tidak, atau kita benar atau enggak dalam menjalankan aplikasi. Karena apa? Menurunkan pelanggan atau menyebarkan luas identitas, menghubungi pelanggan di luar kebutuhan, mengantar pelanggan ke lokasi yang berbeda, itu sesuatu yang pantas atau tidak yang kita lakukan. Itu poin pertama. Membawa keluarga, itu pantas atau enggak tuh buat teman-teman, buat gua, buat yang lain, rekan-rekan. Kan suatu hal yang tidak pantas. Terus nomor 6 itu tadi udah gue jelasin. Nomor 7 itu lebih ke diri sendiri dan tertib lalu lintas. Oke, 9. Berarti ini nomor 4 poinnya ke lebih tidak pantas atau pantaskah kita melakukan itu, dan seharusnya tidak pantas. Dari poin pertama sampai poin ke 6. Poin ke 7 dan poin ke 10 itu ke safety. Jadi berarti keempat ini ke tingkat kenyamanan dan keselamatan. Nah, gue dapet tuh. Poin keempat adalah tingkat kenyamanan dan keselamatan. Nomor 5, poin kelima. Ini nih. Ini udah bahaya sekali nih poin kelima nih. Ini poin keempat aja cuma 2 bar nih. Ini poin kelima 1 bar. Penuh 1 bar putus mitra dong. Nanti kita lihat lagi. Menggunakan akun didaftarkan atas nama orang lain, itu nggak boleh. Berarti memanipulasi data. Nomor pertama, mengancam intimidasi pelanggan toko, resto, atau pegawai Gojek. Nah, ini mengintimidasi itu, mengancam itu, menekan atau menggertak dalam ucapan, mata, sikap, tindakan. Jadi lebih menyerang mental lah. Itu nggak boleh tuh. Nomor 3, melakukan tindakan kriminal. Itu udah pasti nggak boleh. Nomor 4, bertengkar hingga melakukan kontak fisik. Ini yang harus dijaga sikapnya. Tapi kalau kita diserang sama begal, ya sikat balik. Tergantung ya. Ini berarti bukan bertengkar, membela diri. Bertengkar itu ya ada sebuah perdebatan atau miskomunikasi atau kesalahpahaman, selisih paham tuh sampai kita melakukan pemukulan. Itu nggak bagus emang. Melakukan pelecehan seksual, nah emang paling nggak pantas nih. Nah, ini driver nih paling harus dijaga nih. Nah, meminta uang ke pelanggan dengan cara mengancam. Wah, ini nggak boleh nih. Ini sama aja kayak memalak
ataupun apa ya, kayak orang-orang itu kalau di jalan-jalan tuh ya memalak lah, apa menodong ya, menodong itu nggak boleh tuh. Nomor 7, mengemudi dalam pengaruh obat terlarang, itu nggak boleh. Nomor 8, membawa senjata dan atau obat-obatan terlarang saat menjalankan orderan. Wah, ini udah di luar jalurnya pejuang receh ya. Salam satu aspal ya, udah dijual di luar jalur semua nih. Nomor 9, melakukan intimidasi atau pemaksaan dengan ancaman sehingga menghalangi mitra lain untuk beraktivitas menggunakan aplikasi GoPartner. Wah, ini agak psikopat nih orang nih. Teman sendiri, saudara sendiri disuruh jangan aktifin aplikasi, nggak bagus itu. Cuma kalau ada bercandaan itu nggak apa ya, bercandaan. Ada lah kadang-kadang bercandaan anak-anak ini, anak-anak driver. Tapi itu nggak perlu terlalu dianggap serius. Nomor 10, menghilangkan barang pelanggan pada saat mengantar. Ini kasusnya ke arah mana nih? Unsur ketidaksengajaan atau sengaja. Kalau tidak sengaja, ya mungkin para driver lebih hati-hati. Ini lebih ke gokar sih kalau nomor 10 ini. Oke, poin-poinnya itu aja guys. Berarti nomor yang pertama ini udah selesai. Ini yang selanjutnya nih, jenis pelanggaran yang terdeteksi sistem. Ini yang menurut laporan berarti ya. Jenis pelanggaran yang dilaporkan pelanggan, tuh jelas. Oke, yang pertama. Yang kedua, jenis pelanggaran terdeteksi sistem. Pelanggaran tingkat ketiga, terdeteksi menjalankan orderan menggunakan kendaraan tidak sesuai ketentuan. Contoh, mitra GoFood jarak dekat menggunakan motor, bukan sepeda, atau jalan kaki untuk menjalankan order. Ini lebih tepatnya ke sistem map atau rute. Jadi emang bisa kelihatan ini, kedeteksi ini. Contohnya apa? Pas kita bawa motor pakai aplikasi Google Map, itu bakal kedetek dengan kecepatan. Pas kita jalan kaki, itu bakal kedetek kalau kita lagi jalan kaki. Jadi Google Map itu otomatis mendetek yang mana dari kecepatan itu. Di aplikasi Gojek itu ternyata juga punya. Nah, keren nih Gojek nih. Nomor 2, terdeteksi menjalankan order secara offline. Nah, ini gimana kasusnya secara offline nih? Apa kita cancel terus kita jalankan, atau kita menyelesaikan terus dia yang minta sendiri sama kita, bang nanti pulangnya jemput ya? Gimana? Gimana dulu ini? Kurang jelas nih keterangannya nih. Tapi kalau kita cancel terus kita offline kan, itu salah driver. Tapi kalau misalnya terus GoFood restonya tutup, terus ya udah bang cancel aja bang. Terus kakak gimana makannya? Kakak mau order lain? Iya bang, saya mau order lain. Kalau misalnya customer nawarin, bang bisa nggak abang beliin? Ini nomor WA saya. Itu salahnya siapa tuh? Apa bakal terdeteksi? Apa bakal jadi kena nih ke driver nih? Kalau mungkin yang poin pertama, kak, GoFoodnya cancel aja, biar nanti kakak sesuai dengan bayaran. Itu salah driver. Atau GoRide, kak cancel aja, nih jaraknya jauh, lumayan, pemotongannya gede. Itu salah driver kalau GoRide. Tapi kalau misalnya contoh yang pertama, udah kita selesaikan orderan, terus dia minta jemput. Kalau GoRide nih, pulangnya minta jemput lagi, gimana? Terdeteksi sistem salah driver atau enggak? Kemungkinan sih enggak ya, seharusnya. Terus kalau GoFood yang poin kedua yang tadi gue bilang, kalau restonya tutup, terus dia mau pesan, terus dia nawarin sendiri, abang bisa nggak beliin? Nanti saya kasih nih uangnya sekian. Itu bisa nggak? Tapi kalau offline resikonya lebih ke driver kalau terjadi apa-apa. Kalau online lewat aplikasi, kita punya backupan, masih punya daya dukung. Kalau dia nggak jadi pesan makanan, masih tergantikan sama Gojek. Begitu pula kalau GoRide, kalau terjadi apa-apa, ada pilih bantuan, tindakan kriminal atau apa, ancaman atau intimidasi. Jadi proteknya lebih kuat ketika online. Tergantung sikon di lapangan. Kalau yang kedua ini. Nih, jenis pelanggaran yang terdeteksi sistem. Ini langsung poin ketiga nih, poin keempat nih ya. Jadi 1, 2 nggak ada di sini nih yang terdeteksi sistem. Yang terdeteksi sistem itu cuma 3, 4, dan 5. 4.
terindikasi menggunakan aplikasi modifikasi. Oh, aplikasi modifikasi itu apa? Kita dapat dari hacker, dari Facebook, dari grup WA, dari Play Store, dari YouTube. Untuk apa? Untuk memanipulasi aplikasi Gojek ini. Itu nggak bagus. Itu udah melanggar kode etik aplikasi atau aplikator. Jadi itu namanya black program hitam yang di luar dari program aplikasi Gojek. Di aplikasi manapun atau di software manapun ataupun di game sekalipun, emang itu dilarang. Itu harus paham semua driver. Mau aplikasi, mau game, kita main game nih menggunakan modifikasi untuk hack atau untuk keuntungan pribadi, itu emang paling nggak boleh di dunia maya itu. Ini kan dunia maya kan. Nomor 2, itu rekan-rekan bisa mencari tahu sendirilah apa yang gue maksud terindikasi menggunakan aplikasi modifikasi. Jadi kalau emang mau memperbagus akun, jangan pakai tuyul kayak zaman dulu, jangan pakai ngerut ini itu, jangan. Itu melanggar, itu ada kode etik dalam penggunaan aplikasi, nggak boleh itu emang. Nomor 2, melakukan kecurangan ketika membayar order GoFood atau GoShop. Ini mengakali nih, lebih ke mengakali. Gak usah ngakal-ngakalin lah. Gak usah ngakal-ngakalin customer Gojek, jangan, bahaya ya. Ketiga, terindikasi menggunakan handphone yang dimodifikasi atau dioprek, termasuk kepemilikan aplikasi yang dapat melakukan modifikasi oprek. Oke. Poin keempat di pelanggaran tingkat 4 ini, 3 poin ini lebih ke arahnya memanipulasi aplikasi atau menghack atau black program di luar jalur programnya Gojek. Itu nggak bagus. Kalau kita sebagai mitra, sebagai rekan, mau itu ngerut, dimodifikasi HP, pakai aplikasi ini biar akun kita gacor, itu jangan, nggak bagus itu. Jangankan di aplikasi Gojek, zamannya gua ngegame aja, ID gua aja bisa di-ban, apalagi Gojek nih buat nyari uang. Jangan. Kalau teman-teman ataupun rekan-rekan masih bersikeras, masih nyaman dengan zona itu, mudah-mudahan cepat sadar aja. Itu aja sih doa gua. Oke, pelanggaran tingkat 5, melakukan kecurangan dengan membuat order palsu atau fiktif. Ini zaman dulu banyak nih. Kalau zaman sekarang gue kurang paham. Mungkin ada banyak kejadian. Tapi kalau zaman dulu fungsinya untuk kerja poin. Nah kalau zaman sekarang gue nggak tahu nih fungsinya. Apa lebih ke arah GoFood untuk menikmati makanan tersebut atau seperti apa? Nah, kalau zaman dulu banyak buat ngejar poin dapat bonus. Kalau zaman sekarang ada insentif sih. Insentif ada, tapi gue nggak pernah ngerasain insentif. Nah, nggak ngerti lah itu ya. Jadi nggak usah lah. Karena Gojek itu juga IT-nya juga pintar-pintar guys. Ya rekan-rekan ya. Mau kita lebih pintar, mereka juga mengembangkan diri untuk jadi lebih pintar lagi. Jadi kalau kecium, kalau ketahuan, wassalam. Nomor 2, terdeteksi melakukan tindak kecurangan yang merugikan akun pelanggan atau akun merchant. Nah, ini memanipulasi aplikasi lagi nih. Gak bagus. Kita baca dulu sampai bawah ya, biar sekaligus nih kayaknya. Ketiga, terdeteksi melakukan tindak kecurangan yang turut melibatkan akun pelanggan atau akun merchant. Ketiga tadi. 4, menawarkan dan memberikan barang atau uang kepada pegawai Gojek yang bertujuan menyalahi peraturan. Oh, ini menyogok nih, gak bagus nih. Pencucian uang nih. Bukan pejabat, cuman Gojek aja, cuman mitra aja kita sampai menyogok-nyogok segala, pencucian uang segala. Uang cuman 8.000 ongkosnya, pakai pencucian segala lagi. Buat apa coba? Nggak usah lah ya. 5, terbukti menggunakan dokumen yang tidak resmi atau tidak akurat termasuk identitas diri. Contoh, KTP, SIM, KK, SKCK, atau foto profil. Atau tidak melakukan verifikasi seperti yang disyaratkan atau dibutuhkan. Ini kita lebih menuruti aturan Gojek itu sendiri sih. Nomor 6, terindikasi melakukan manipulasi verifikasi muka. Ini pakai topeng atau apa. Nah, itu nggak bagus tuh ya.
Jadi yang terdeteksi dari semua ini kan pelanggaran secara laporan, ini pelanggaran secara sistem. Jadi yang pelanggaran secara sistem nggak menyeluruh ya, nggak 1 sampai 5, tapi cuman ada di tingkat ketiga, 4 dan 5. Nah, ini untuk hati-hati. Offline sementara. Ini tambahannya dari sanksi tersebut. Offline sementara terdeteksi mengabaikan menolak order berulang kali. Aturan ini berlaku bertahap dan akan dikomunikasikan sebelum dijalankan. Ini suka cocok cancel daerah Jakarta yang terlalu penuh orderannya. Yang selanjutnya suspend sementara, tambahannya nih dari sanksi tersebut. Akun Anda terindikasi memiliki dokumen yang tidak akurat, tidak resmi, atau kadaluarsa. Akun dapat diaktifkan kembali hingga mitra memperbarui dan dokumen yang akurat. Oke, penjelasan yang ini lebih ke kesimpulan gimana kita cara mengatasi akun kita yang bermasalah, suspend sementara, biar kita bisa mengaktifkan kembali. Jadi segitu aja ya rekan-rekan ya. Dari pelanggaran pertama sampai kelima itu sudah dijelaskan. Tapi fungsinya sih itu semua udah bagus banget nih dari pertama dan kelima. Tapi yang perlu ditingkatkan dari aplikasi Gojek ini lebih ke aplikasi customer yang tadi gue bilang peringatan, tidak menitip atau menyuruh driver menjalankan di luar aplikasi, lebih peringatan ke customer seperti itu. Terus yang kedua, kalau boleh kasih saran ke Gojek itu GoPartner atau aplikasi driver ini ditambahkan fitur titik tambahan dan waktu menunggu supaya customer kalau butuh sesuatu juga nggak sungkan-sungkan, juga lebih enak. Karena apa? Dia tahu ada fitur tambahan seperti ini, dia mau mampir ke sini juga. Jadi rasa nggak enak ke driver juga hilang gitu. Driver pun juga waktu menunggu merasa dihargai, dan ada titik tambahan merasa dihargai, lebih ke arah sana aja. Oke guys, sekian, terima kasih untuk pembahasan video kali ini. Masalah mengenai sanksi dan tata tertib Gojek. Maaf terlalu banyak gerakan di jari gua. Kurang lebihnya mohon ditambahkan di komentar. Kalau ada pengalaman tentang sanksi ataupun tata tertib yang pernah dilanggar, ataupun kesalahpahaman ataupun fitnahan dari customer dan sebagainya macamnya, boleh tulis di kolom komentar. Kalaupun ada yang mau berbagi sharing dan mencari solusi, bisa juga tulis di komentar ini. Maaf kurang lebihnya gue dalam menjelaskan dalam video ini. Ya maklum, gue habis begadang, gue habis narik, gue baru selesai offbeat. Jadi gue ini baru istirahat ya. Kalau ada yang kurang gue minta maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang tidak pantas juga dimaafkan ya saudara-saudara. Semoga rekan-rekan kedepannya lancar rezekinya, mau dari Gojek ataupun dari sisi manapun. Dijaga kesehatan karena cuaca lagi nggak bagus, kayak tadi malam cuaca itu begitu dingin guys. Oke, sampai di sini aja videonya. Terima kasih, sampai jumpa. Sedikit tambahan nih guys, hari ini gua lihat ya. Ini yang hari ini ya, yang dari jam 12 lewat. Ini kan 23.54, tapi kan selesainya dari apa? Selesainya kan 00.13. Nah, ini anggap aja jam 12 lewat ya. Dari jam 12 lewat sampai jam 05.03 gua itu mendapatkan 11 orderan. Tuh, orderan selesai 11. Oke. Ini yang untuk hari ini. Untuk kemarin cuma 15 orderan. Kenapa? Karena yang pertama gue cuma dapat 7 orderan. Terus yang kedua gue bangunnya terlalu malam. Sama yang satu lagi ini resto banyak menunggu lama nih gue nih. Yang kemarin itu. Makanya gue cuma 15 orderan. Yang ke-8 ini lebih ke arah gue itu kurang lah. Paginya kurang oke. Terus ininya kemalaman. Terus restonya sedikit nunggu lama. Ini lebih ke kemalaman sih. Kalau yang tanggal 18 ya. Tanggal 16 nya.
tanggal 16 14 orderan selesai. Ini lebih ke kemalaman sama paginya itu gue cuman dapat 5 orderan nih. Ini kurang oke. Itu aja sih. Nah, untuk bintang gua ya, bintang dan performa. Nah, untuk bintang performa gua ya, bintang gua masih aman-aman aja, masih oke-oke aja ya. Tuh masih oke-oke aja. Oke deh, sampai di situ aja guys ya. Oke, perlu gue ulangin lagi ya. Jadi gua menurut apa yang gue terangin barusan itu merata ya. Untuk ke driver ada, untuk ke pihak Gojek ada, untuk ke customer ada, untuk ke pihak resto ada. Jadi merata menyeluruh. Untuk gue pribadi pun ada. Jadi nggak perlu ada yang dibaper-baperin, saling introspeksi di posisinya masing-masing. Oke, untuk kalian sehat-sehat selalu, jaga kesehatan karena cuaca lagi kurang pas. Terima kasih, bye.